Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Syiar Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam satu buah asar dikatakan likulli syai'in zakat wa zakatul badani as-shaum. Setiap sesuatu itu memiliki zakat pembersih. Nah, zakatnya tubuh kita ini adalah berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita berkualitas, mencapai derajat orang-orang yang bertakwa, mencapai tingkatan ketakwaan yang paripurna, tentu kita harus memperhatikan adab-adab etika di dalam berpuasa. Al-Imam Al-Ghazali di dalam karyanya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan bahwa adab-adab orang yang berpuasa itu salah satunya dijelaskan oleh beliau, la yambagi an taqtasira ala saumi syahri Ramadan. Kata beliau, adab berpuasa itu sayugianya engkau tidak membatasi diri hanya berpuasa di bulan suci Ramadan saja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau engkau berpuasa hanya di bulan suci Ramadan saja, maka berarti engkau telah meninggalkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah, puasa-puasa sunnah. Dan engkau juga tidak berusaha untuk mencapai derajat yang tinggi di surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti seorang hamba akan merasa rugi, merasa menyesal apabila mereka menyaksikan istana-istana yang begitu indah, istananya orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan berpuasa di bulan-bulan lainnya. Digambarkan bagaikan mereka menyaksikan bintang kejora yang berkelap-kelip, padahal bintang-bintang tersebut berada nun jauh di sana. Pemirsa Syiar Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hari-hari yang utama, hari-hari yang dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan
mengenai kemuliaan bahkan ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah. Ikhwatal iman rahimakumullah, pemirsa Syiar Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang utama itu salah satunya adalah Yaumu Arafah. Berpuasa pada hari Arafah. Jadi oleh Al-Imam Al-Ghazali sayugianya adab berpuasa yang pertama ini kita jangan membatasi puasa Ramadan saja. Ya tentu puasa-puasa sunnah yang beliau maksud harus kita sempatkan untuk melaksanakannya. Puasa Arafah ini, saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disunnahkan bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Tetapi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka tentu dimakruhkan. Bahkan Nabi melarang orang yang melaksanakan puasa ketika mereka berada di padang Arafah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Naha Rasulullah SAW an saumi yaumi Arafata bi Arafat. Berarti makruhnya makruh tahrim. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, adab masih termasuk adab yang pertama ini selain puasa Arafah, wa yaumu Asyura, berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, wa saumu yaumi Arafata yukaffiru sanatain. Puasa pada hari Arafah akan menghapuskan dosa 2 tahun, madiyatan wa mustaqbilatan, baik dosa lalu maupun dosa yang akan datang. Begitu juga puasa di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, itu dijelaskan juga di dalam hadis, wa saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 akan menghapuskan dosa 1 tahun. Saudara-saudara pemirsa Syiar Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wal ashrul awal min Dzulhijjah. Hari-hari utama yang kita disunahkan berpuasa juga. Bukan hanya puasa Ramadan, ini adabnya kita menyempatkan diri untuk berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau tadi yang pertama hanya hari Arafah, berarti tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tapi ini yang ketiga, 10 hari pertama mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dan yang keempat, wal asrul awal minal Muharram. 10 hari pertama dari bulan Muharram. Kalau tadi dijelaskan yang kedua tanggal 10 bulan Muharram. Tetapi ini mulai tanggal 1 bulan Muharram sampai tanggal 10 bulan Muharram, ini juga sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dari Sayyidah Hafsah
Beliau berkata, arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama Asyura wal ashri min Dzulhijjah wa salasati ayyamin min kulli syahr. Mengenai puasa 10 hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Hijjah, 10 hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Muharram, kata Nabi ada 4 hal di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah meninggalkan 4 hal ini, yaitu puasa di bulan Asyura, kemudian berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 bulan Dzulhijjah, dan 3 hari setiap bulan. Pemirsa Syiar Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, warajabun, puasa di bulan Rajab. Dan yang keenam, wasya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan mengenai puasa Rajab, puasa Sya'ban. Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyus sholati afdalu ba'dal maktubah? Sholat apakah yang paling utama setelah mengerjakan sholat fardu? Beliau menjawab, as-sholatu fi jawfil lail, yaitu sholat yang dilaksanakan pada pertengahan malam. Ini adalah sholat tahajud. Lalu sahabat bertanya lagi, ayyus siyami afdalu ba'da Ramadan? Puasa apakah yang paling utama setelah berpuasa di bulan Ramadan? Beliau menjawab, Syahrullahil Muharram. Dalam riwayat lain beliau menjawab, Syahrullahil lazi tada'unahul Muharram, yaitu berpuasa di bulan Muharram. Saudara-saudara pemirsa Syiar Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, terakhir, wasaumul ashhuril hurum, berpuasa pada bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minal fadail. Bulan-bulan ini termasuk puasa-puasa yang diutamakan di dalam bulan tersebut. Bulan-bulan tersebut adalah pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Dzulqa'dah, dan ketiga bulan Dzulhijjah, dan keempat bulan Muharram. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di dalam 1 tahun. Ada lagi puasa-puasa yang adabnya orang yang berpuasa itu tidak hanya setahun sekali puasanya, tetapi di dalam setahun itu ada beberapa puasa yang disunahkan. Di dalam 1 bulan itu Nabi menjelaskan kita disunahkan untuk berpuasa pada awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Bahkan banyak hadis menjelaskan kita hendaknya berpuasa pada hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan tanggal 15. Kemudian saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di dalam satu minggu pun kita disunahkan untuk berpuasa. Ada puasa tahunan di dalam satu tahun, ada puasa di dalam satu bulan, dan puasa di dalam satu minggu. Di dalam satu minggu itu tentunya sama-sama kita maklum, kita berpuasa pada hari Senin dan berpuasa pada hari Kamis. Bahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, puasa di hari Jumat itu juga disunahkan. Tetapi dengan syarat, kalau mengkhususkan Jumat memang tidak boleh. Tapi kalau kita sudah berpuasa Kamis disambung dengan Jumat, ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Atau kita puasa Jumatnya lalu disambung dengan hari Sabtu, ini juga disunahkan. Yang tidak boleh itu hanya mengkhususkan hari Jumat sendirian untuk berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kultum ini, jadi di dalam satu tahun itu ada puasa yang kita lakukan dalam setahun, ada puasa yang kita lakukan dalam satu bulan, dan ada puasa yang kita lakukan dalam satu minggu. Al-Imam Al-Bujairami dalam hasyiahnya menjelaskan bahwa urutan bulan-bulan yang utama secara mutlak untuk kita berpuasa, dan ini bertingkat-tingkat. Yang pertama kata beliau yaitu bulan Muharram. Ini tingkatan yang paling utama. Ya tentu yang paling utama ada Ramadan, karena Ramadan itu wajib bagi setiap muslim. Tapi di dalam puasa sunnah dalam setahun, tingkatan yang paling utama adalah bulan Muharram. Lalu yang kedua bulan Rajab. Dan yang ketiga tingkatannya lebih rendah lagi urutannya, yaitu bulan Zulhijjah. Setelah Zulhijjah baru bulan Zulqa'dah. Setelah bulan Zulqa'dah lalu bulan Sya'ban. Jadi yang pertama Muharram, kedua Rajab, ketiga urutannya bulan Zulhijjah, selanjutnya bulan Zulqa'dah, dan terakhir Sya'ban. Semua itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Demikian kultum singkat ini, insya Allah adab yang berikutnya akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.